bersama Open House Simcast. Nah, ini kita buka rumah ya istilahnya itu. Seharusnya kita bilang selamat datang di rumah kami di Simcast. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan berbincang bersama dan akan membahas mengenai sistem informasi puskesmas berbasis cloud di level kabupaten atau kota. Nah, hari ini narasumber kita yaitu Bapak Sunandar Haryanto STMN MG yang akan diantar bersama Mbak Lia Achmat SKM MPH. Nah, nampaknya Mbak Lia udah sangat bersemangat ya Mbak Lia ya dan siap untuk membuka acara kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu, namun sebelum itu Gitka ingin memperkenalkan sedikit tentang Mbak Lia Achmat. Mbak Lia Achmat merupakan lulusan dari Diponegoro University, Bachelor of Public Health, Health Administration and Police, dan juga merupakan lulusan dari Gajah Mada University di Master of Public Health. Nah, Mbak Lia Achmat ini pernah memiliki pengalaman di CV Maju Maroka, Persada, Gajah Mada University, Sispo Medica, dan Gajah Mada University. Baik Bapak Ibu, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung saja kepada Mbak Lia Achmat, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Baik, Mbak terima Lia. kasih ya. Baik, terima kasih atas waktunya dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara Open House Simkes pada sore hari ini. Sebelumnya mungkin izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar? Baik, mungkin sebelumnya izinkan saya untuk bercerita dulu ya terkait dengan Simkes. Oh ya, tadi sudah dikenalkan, tapi saya ingin berkenalan dulu juga. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya merupakan salah satu alumni dari Simkes UGM. Sebelumnya, saya ingin cerita sedikit, mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian ada yang belum tahu sebenarnya Simkes itu seperti apa sih, apa saja yang dipelajari di sana gitu. Jadi Simkes ini kepanjangannya dari Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. Nah, di Simkes kita akan belajar terkait dengan kolaborasi antara teknologi informasi, bagaimana pemanfaatan dan penggunaannya, dan yang dilibatkan dalam manajemen kesehatan. Tentu untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kesehatan ini tidak hanya dari tingkat pasienkes seperti puskesmas atau rumah sakit, namun juga sampai ke level daerah atau tingkat nasional seperti itu. Nah, untuk di UGM sendiri, di sini difasilitasi ada DHIS, yaitu Digital Health Innovation Studio, di mana ini juga berkaitan dengan Simpus nih, Simpus berbasis cloud di level kabupaten kota, di mana di DHIS ini bersama tim mengembangkan Simpus yang telah digunakan di berbagai daerah kabupaten kota seperti di Sleman, di Gunung Kidul, dan juga digunakan di beberapa wilayah lain seperti di Sulawesi Selatan, yaitu ada Kabupaten Maros, Sinjai, maupun Jeneponto. Nah, langsung saja untuk gambaran acara atau topik pada hari ini. Nah, Simpus berbasis cloud di level kabupaten atau kota. Berikut ini merupakan gambaran secara garis besar terkait dengan pengembangan Simpus berbasis cloud yang dikembangkan oleh tim di DHIS
di mana pada hari ini narasumber kita yaitu Pak Hari merupakan salah satu tim pengembang dari Simpus berbasis cloud ini. Cloud pemanfaatannya cloud itu nanti akan seperti apa sih, mengingat data kesehatan semakin bertambah tahun tentu akan semakin besar kebutuhan akan memori penyimpanannya. Nah, gimana hubungannya dengan cloud? Cloud ini akan memfasilitasi penyimpanan data kesehatan yang semakin bertambah besar itu akan seperti apa, bagaimana latar belakang pemilihannya, kelebihan dan kekurangannya, terus tantangan kendalanya itu akan seperti apa sih? Nah, ini nanti akan dikupas bersama dengan Pak Hari. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Pak Hari untuk menyampaikan materi terkait dengan Simpus berbasis cloud di level kabupaten kota. Terima kasih. Ya, oke. Bisa dengar suara saya semuanya ya? Ya, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Lia. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang sudah bergabung di acara Ngabuburit Simkes ini, di mana saya perkenalkan diri dulu, meskipun tadi sudah sempat diperkenalkan diri. Saya nama lengkap Sunandar Haryanto, biasa dipanggil Hari. Keseharian saya adalah IT di Fakultas Kedokteran atau FKKMK UGM ini. Dulu sempat awal berkarir di Simkes, kemudian kami dipindah ke unit IT di fakultas. Nah, di sini hari ini saya diberi tugas atau diamanahi oleh Pak Gugu dan Pak Lutfan atau tim Simkes khususnya itu bagaimana atau menceritakan tentang sistem informasi berbasis cloud atau Simpus yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Lia itu. Nanti bagaimana kelebihan, kekurangan serta kendala itu nanti akan coba saya jelaskan sesuai dengan pengalaman kami secara pribadi. Oke, izin share untuk materi ya. Ini sudah terlihat kah? Sudah, Pak Hari. Oke, sesuai tema ini open house sore kali ini adalah Simpus berbasis cloud di level kabupaten atau kota, di mana nanti bagaimana apa itu Simpus dan juga dan lain sebagainya tidak perlu saya jelaskan secara detail. Saya akan menjelaskan mengapa teknologi cloud itu dipilih untuk pengembangan di Simpus ini. Tadi materi sudah sempat infokan Mbak Lia sebelumnya, yaitu terdiri dari latar belakang, pemilihan teknologi cloud, kemudian kelebihan serta kekurangannya, serta framework dan teknologi pemrograman terkini yang kita gunakan. Serta terakhir itu nanti ada tantangan dan kendala implementasi. Kemudian nanti kita akan mengakhirinya dengan demo aplikasi yang akan dibantu oleh tim kami ya. Oke, latar belakang pemilihan teknologi cloud untuk Simpus atau biasanya terkenal SIKDA, Sistem Informasi Kesehatan Daerah itu pertama adalah karena adanya kita menginginkan sebuah desentralisasi data. Ini terkait dengan konsep satu datanya di level kabupaten, kemudian di sebuah kabupaten atau dinas kesehatan itu memiliki infrastruktur yang memadai. Kemudian yang ketiga itu adalah dukungan dari manajemen Dinkes itu sendiri, yaitu pimpinannya yang memiliki kebijakan di level kabupaten.
ini adalah satu faktor penting di mana sebuah sistem informasi kesehatan itu bisa berjalan dengan baik untuk dilaksanakan. Nah, kemudian kita memilih cloud itu juga alasannya karena mengikuti tren teknologi yang kekinian, di mana di era saat ini sebuah aplikasi online itu adalah semacam sebuah keharusan ya, tidak bisa hanya aktif hanya di lokasi tertentu atau di tempat tertentu. Jadi aplikasi yang diminati itu adalah aplikasi yang bisa diakses semudah mungkin dan kapanpun. Itu nanti menjadi salah satu atau latar belakang kita mengapa teknologi Simpus atau Sigda ini kita berganti di cloud. Sedikit saya cerita di ke belakang. Sebelumnya kita di tim khusus saya ikut di Siswo Medika ataupun di Simpes itu kita mengembangkan aplikasi Simpus, kita beri nama dengan nama Siswomas. Kalau di sini Bapak Ibu sekalian pernah mendengar Siswomas, itu adalah produk awal kami dari Siswo Medika, itu dikembangkan secara ini ya, menggunakan teknologi. Waktu itu kita menggunakan framework yang namanya Codeigniter, dan itu sifatnya aplikasinya sudah web based sebenarnya. Cuma hanya saja masih lingkupnya diinstalkan di level ini ya, secara offline. Nanti konsepnya itu servernya itu terdiri di masing-masing puskesmas. Kemudian nanti akan dikumpulkan data atau reportnya itu nanti di aplikasinya dinas di level kabupaten dengan bisa cara kirim langsung ke URL jika sistem kesnya itu sudah online, atau dengan menggunakan flash disk kemudian kita masukkan data laporannya ke Sistimkes. Nah, itu selang beberapa tahun, sekitar kita mengembangkan Simpus itu dari tahun 2005 sampai 2008 itu kita mengembangkan Simpus versi pertama. Kemudian ada di tahun 2008 itu kita ada mengembangkan yang namanya aplikasi Siswomas tadi, itu menggunakan framework CI tadi ya, Codeigniter. Nah, itu bertahan kita gunakan sampai akhir tahun 2018. Nah, di akhir tahun 2018 itu dengan berbagai macam kendala atau komplain dari berbagai pengguna, kita berpikir bagaimana membuat sebuah sistem itu ke depannya itu lebih mudah secara diaksesnya bagus, kemudian tampilannya juga bagus dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu kita melakukan riset kecil di tim kami di Siswo Medika. Kita akhirnya memilih pertama adalah teknologi cloud, itu nanti keunggulannya seperti apa. Itu nanti sedikit saya jelaskan. Kemudian pertama adalah kelebihan dari cloud itu sendiri adalah kemudahan atau fleksibel dalam hal aksesnya. Jadi bisa diakses di mana saja dan kapan saja, itu secara mudah. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin hanya bisa diakses saat misalnya puskesmas itu sedang aktif pelayanan, kemudian kalau sudah selesai pelayanan maka server dimatikan. Itu dari sisi kemudahan dan fleksibilitas aksesnya itu agak kurang maksimal. Kemudian dengan adanya model cloud ini lebih efisien dan efektif ya, karena dari sisi pembiayaan mungkin nanti sedikit bisa kita diskusikan, memang akan lebih secara ini lebih efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga itu kemudahan dalam maintenance. Dalam artian gini, dulu kalau misalnya ya contoh kita memegang sekitar 300-an puskesmas ya, di mana misalnya kalau ada masalah trouble, contoh saja di satu lingkup kabupaten misalnya, di situ biasanya terdiri dari belasan hingga puluhan puskesmas.
ada trouble satu atau dua atau lebih kadang dalam satu hari bersamaan itu kita memaintenance-nya itu agak kesusahan. Nah itu dulu saya sempat mengalami sendiri untuk untuk maintenance ini, misalnya contoh yang agak ya lucu dan menggelikan, saya harus datang jauh-jauh ke sebuah puskesmas hanya untuk ini contohnya menyalakan switch. Misalnya kalau switch hub itu di puskesmas tidak dinyalakan, maka misalnya nanti ada komputer yang connect di poli umum, gigi ataupun KIA, dia itu tidak akan bisa mengakses aplikasinya. Sudah kita telepon, kita pandu dan lain sebagainya itu semuanya benar. Jadi kan saat mentok itu apanya yang salah itu ternyata waktu kita datang itu masalahnya adalah switch hub-nya itu tidak dinyalakan atau dicolokkan ke listrik. Itu kan agak ini juga ya, jauh-jauh hanya untuk menyalakan switch hub. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah kelebihannya ada ini kemudahan untuk scale up dari aplikasi itu sendiri, di mana saat ini sebuah aplikasi itu dituntut sangat ini ya, perubahannya sangat cepat. Nah, kebutuhan-kebutuhan di user itu juga semakin banyak. Jadi kita menggunakan model cloud ini salah satunya untuk ini ya, kemudahan scale up itu. Selanjutnya adalah ini lebih memudahkan stakeholder dalam mengimplementasikan satu data, di mana biasanya di level kabupaten itu khususnya di bidang kesehatan itu nanti akan sekarang kan zamannya smart city seperti itu. Itu dibutuhkan ini ya. Misalnya kita bicara kerjasama dengan lintas sektor. Di sini kita bicara ada Kominfo ya. Nah, Kominfo itu butuh data kesehatan yang bisa ditampilkan di sebuah dashboard eksekutif di pengambil kebijakan di level kabupaten. Di sini misalnya bupati. Nah, di situ kalau dulu sebelum kita menggunakan cloud itu ini ya agak susah untuk ini. Kita perlu effort yang lebih untuk memberikan sebuah data seperti itu. Nah, kemudian tadi terakhir adalah peningkatan produktivitas pengguna yang saya sebutkan tadi. Kalau aplikasi itu online 24 jam dalam sehari, jadi pengguna itu bisa mengakses sesuai dengan kebutuhannya dia. Terkadang memang beberapa pengguna kita itu bekerja itu kadang di luar di kantornya atau di puskesmas itu. Jadi kalau adanya online ini dia bisa mengakses kapanpun. Oke, setelah itu kelebihannya, kemudian ini kekurangannya adalah selain kelebihan dari model cloud itu, kekurangannya ini sangat tergantung pada kesediaan atau kemampuan infrastruktur atau tadi ya, jaringan internet. Jadi kita sangat bergantung di jaringan internet. Namun untuk saat ini sebagai contoh tadi disebutkan Mbak Lia itu kita bekerja sama di Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman yang alhamdulillah didukung oleh ini ya Kominfo-nya untuk jaringannya. Jadi saat ini Kominfo khususnya di level nasional itu mempunyai target bahwa satu kabupaten itu memiliki koneksi yang namanya intranet. Jadi mereka antar minimal itu kecamatan itu sudah tersambung dengan data centernya di kabupaten. Jadi untuk infrastruktur ini kita sangat terbantu dengan adanya program dari Kominfo ini. Nah, kemudian yang kedua ini adanya ancaman keamanan data. Nah, dari sini sudah kita pikirkan juga kalau kita berubah ke model cloud, maka aplikasi kita itu harus kita bentengi dengan berbagai macam keamanan. Salah satunya misalnya kita menggunakan SSL untuk layarnya supaya tidak mudah datanya itu dilihat oleh orang yang tidak berkepentingan. Kemudian dari sisi itu juga untuk penambahan kekuatan di firewall-nya di jaringan itu juga perlu ditingkatkan. Kalau
terkait dengan firewall ini kita alhamdulillah sangat terbantu oleh Kominfo tadi. Itu beberapa kekurangan dan mungkin ada kekurangan yang lainnya yang belum tersebutkan. Kemudian teknologi pendukung dari aplikasi cloud ini. Nah, kalau dulu Siswomas itu kita mengembangkan tadi menggunakan kode igniter dan juga database-nya MySQL. Nah, itu sudah saya rasa sebenarnya sudah cukup bagus untuk digunakan di sebuah fasilitas kesehatan di puskesmas. Namun kalau untuk scale up tadi yang kita bicarakan ini terkait cloud ini, kita setelah riset-riset secara internal itu ini ya, kita memilih teknologi pendukungnya itu seperti Laravel, kemudian Lumen ini untuk microservice-nya atau API-nya, kemudian database-nya ini nanti bisa kita menggunakan Oracle maupun Postgre. Kalau Oracle ini tentunya kita tahu bahwa ini adalah aplikasi database yang ini ya, yang berbayar ya, ya lumayan sangat mahal untuk ini harganya. Kemudian untuk Postgres ini aplikasinya open source ya, free untuk kita gunakan. Kemudian untuk tampilan mukanya atau interface-nya kita menggunakan React.js. Kemudian untuk ini ya template atau temanya itu kita menggunakan Argon. Jadi aplikasi kita saat ini Simpus ini yang kita branding dengan nama Smart Hat itu menggunakan teknologi yang saya sebutkan ini. Kemudian ini kembali ke belakang tadi, mengapa kita menggunakan pemrograman React ya? Salah satu untuk interface tadi ini kita mengambil sumber dari software seni ini ada 8 ini ya, 8 ini ya keuntungan atau kelebihan dari React itu. Salah satunya pertama adalah JavaScript library-nya ada lebih ramah SEO, kemudian ada virtual DOM-nya, kemudian reusability komponennya ini mudah digunakan, kemudian aplikasinya isomorphic. Nah, di sini dari beberapa alasan ini kita juga melihat bahwa aplikasi-aplikasi besar seperti Facebook, kemudian Instagram, kemudian Skype itu ternyata dikembangkan juga menggunakan React ini. Jadi kita berpikir pemilihan framework React ini sangat bagus untuk kita coba untuk mengembangkan aplikasi Simpus. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi. Nah, ini skema yang tadi sempat ditampilkan oleh Mbak Lia. Sedikit saya revisi dari sisi saya dari teknisnya. Di sini aplikasi atau model skema Smart Health itu ini terdiri dari 2 ya. Pertama ada front end, kedua ada back end. Nah, front end ini adalah antarmuka atau interface yang pengguna gunakan. Kemudian untuk back end ini adalah komputasi di belakang tampilan itu dibuat. Di situ aplikasi atau resource-nya itu kita letakkan di data center-nya Kominfo. Di situ kita ada 2. Kita standarkan ada 2, di situ nanti ada servernya untuk front end dan 1 server untuk back end. Jadi secara teknis kita bagi menjadi 2 tersebut. Kemudian secara akses, kalau di Sleman maupun di Gunung Kidul ini bisa ada 2 cara, yaitu menggunakan internet ataupun menggunakan intranet. Di sini untuk settingan aksesnya itu tadi kita serahkan di Kominfo-nya itu. Jadi
user seperti di puskesmas maupun dinas kesehatan ataupun stakeholder lainnya, misalnya klinik-klinik swasta ataupun rumah sakit itu bisa mengakses smart health ini secara ini ya, menggunakan internet. Kemudian skema di smart health ini juga ini ya, kita sudah bisa bridging dengan data Dukcapil, dengan kemudian dengan e-logistik, kemudian dengan BPJS Kesehatan. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu, itu di BPJS Kesehatan itu ada aplikasi yang namanya Piker, kurang lebih sama dengan Simpus. Kemudian juga yang terbaru itu Mobil JKN yang digunakan untuk ini ya, pendaftaran online. Kemudian juga bridging dengan Pusdatin Kemenkes. Di sini kita dengan mudah untuk bisa berkolaborasi atau bridging dengan berbagai macam aplikasi. Nah, teknologi yang kita gunakan ini tadi, kita menggunakan API tadi, Application Programming Interface. Nah, di situ salah satu kelebihan model Smart Health ini di situ, kita lebih fleksibel secara ini ya, saling bertukar data antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Kalau dulu model Sismomas yang masih lama, itu kita agak butuh effort lebih ini ya, lebih banyak. Sedangkan dengan konsep yang sekarang ini menggunakan sudah cloud, kemudian secara teknik tadi kita sudah memisahkan pemrograman front end maupun back end. Di sini misalnya kalau kita ingin kolaborasi dengan salah satu aplikasi, jika aplikasi tersebut memiliki dokumentasi API secara ini jelas dan bisa mudah dimengerti, kita bisa menjamin aplikasi kita itu bisa connect dalam hitungan jam. Jadi saya dibantu dengan tim-tim programmer yang sudah expert ya untuk pengembangan ini. Jadi salah satu kelebihan dari skema ini tadi itu adalah ini memiliki interoperabilitas dengan aplikasi lain itu sangat tinggi, seperti itu. Oke. Saya lanjutkan ke fitur atau modul dari Smart Health ini. Rujukan pertama kita yaitu ini ya, PMK Permenkes nomor 31 tahun 2019. Di situ nanti modulnya terdiri dari modul UKP dan UKM, yang mana UKP ada pendaftaran sampai modul kasir tersebut. Kemudian lagi ada modul UKM, di situ ada Prolanis, kemudian nanti ada Indeks Keluarga Sehat IKS atau PISPK, kemudian nanti ada Pusling atau untuk ini ya, kegiatan Pusling, Promkes dan Kesling itu bisa kita fasilitasi di ini ya, modul UKM. Kemudian modul untuk di dinas kesehatannya itu sendiri ada nanti ada sebut eksekutif, kemudian ada ini modul untuk manajemen obat di tingkat kabupaten, kemudian ya terakhir itu ada perizinan di kesehatan. Nanti dalam satu aplikasi itu terdiri dari modul Dinkes itu ada perizinan kesehatan, ada PRT, ada hotel, resto, jasa boga dan lain sebagainya. Di sini konsepnya satu aplikasi untuk semua stakeholder di bidang kesehatan di level kabupaten. Oke, tantangannya ini, selain dari kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi, ternyata saat implementasi banyak tantangan dan kendala yang terjadi. Ini beberapa yang saya simpulkan. Pertama itu adalah ini, penyediaan infrastruktur awal itu lumayan besar. Jadi sebelum kita memutuskan untuk beralih menggunakan teknologi cloud itu, kami sebagai pengembang itu berdiskusi lama antara dinas kesehatan, kemudian dari Kominfo itu sendiri, yang mana akhirnya disepakati bahwa
teknologi cloud itu bisa dilaksanakan di contohnya di Sleman dan Gunung Kidul. Jadi untuk beberapa kabupaten yang lainnya mungkin perlu dipikirkan terkait infrastruktur awal ini dulu. Kemudian perlu koordinasi lintas sektor solid yang tadi, yang mana sebelum kita implementasi itu kita harus sering-sering koordinasi dengan lintas sektor, khususnya di Kominfo tadi, karena mereka yang akan menghandle atau membantu kita terkait dengan koneksi atau jaringan dan server tadi. Kemudian terakhir belum tercover beberapa puskesmas atau vaskes itu belum tercover jaringan yang bagus. Jadi kelemahannya itu agak lemot kalau diakses dari beberapa titik tersebut. Nah, itu beberapa tantangan kendala yang kami alami. Nanti setelah ini kita bisa mendemokan aplikasi. Mungkin saya bisa dibantu tim saya. Mungkin bisa saya tutup dulu ya. Monggo Mas Iksan, mungkin bisa bantu saya. Ya, nah aplikasi demo ini bisa Bapak Ibu sekalian akses di URL ini ya, smartsiswomas.simkes.id. Di situ nanti bisa menggunakan username dan password demo. Nanti bisa kontak kami jika memang ingin melihat secara lebih detail. Di sini yang saya sebutkan tadi, beberapa tampilannya adalah ada dashboard yang per masing-masing tampilannya datanya sesuai dengan puskesmasnya. Jadi nanti di situ ada kunjungannya di bulan ini ada berapa, kemudian 10 besar penyakitnya ada berapa, kemudian penggunaan obatnya ada berapa, 10 besar tindakannya berapa. Nah, di menu-menu yang pertama misalnya contoh di pendaftaran tersebut, coba klik pendaftaran Mas. Di sini terdiri dari beberapa macam fitur. Salah satunya di sini itu kenapa ada tombol panggil. Di Smart Health ini sudah kita fasilitasi juga dengan antrian pasien mandiri. Jadi tadi saya sebutkan satu aplikasi untuk semua kebutuhan. Salah satunya di Vaskes itu di puskesmas ada kebutuhan untuk APM atau antrian pasien mandiri tersebut. Selain itu juga terkait tadi pendaftaran online itu bisa menggunakan aplikasi yang kita kembangkan sendiri yang mobile ataupun menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPJS. Dua-duanya itu sudah terkoneksikan dengan aplikasi kita ini. Contoh daftar dulu Mas, kan contoh satu misal. Nah, untuk pendaftaran ini juga tadi saya sebutkan connect dengan data data Dukcapil. Jadi kita pencariannya bisa menggunakan by NIK, nomor KTP, ataupun langsung ketik nama dan lain sebagainya. Nah, ini contohkan misalnya pendaftaran di Poli Umum dulu Mas, coba. Polri lain, ini hari ini sudah didaftar baru. Oke, mungkin ini saya sudah di 5 menit lagi. Saya percepat mungkin beberapa fitur lainnya seperti pelayanan, coba Mas. Di pelayanan ini juga macam-macam ya. Ada poli umum, poli gigi, dan itu form-formnya sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan petugas medis di lapangan. Misalnya gigi itu nanti ada semacam odontogramnya, kemudian
di KIA itu juga ada form-form khusus KIA, itu sudah kita sediakan di Smart Hub seperti ini. Kemudian di modul farmasi ini kaitannya tadi yang saya sebutkan sudah connect dengan aplikasi e-logistiknya di level dinas kesehatan kabupaten, itu juga sudah menggunakan API untuk saling komunikasinya. Kemudian log picker, coba Mas, log picker contoh lagi log picker. Nah, log picker itu di sini adalah modul untuk memantau atau monitoring data kita sudah connect ke aplikasi picker atau tidak. Di situ kita fasilitasi dengan modul yang namanya log picker. Nah, di sini kebutuhan yang ada yang tampil sekarang ini adalah kebutuhan tadi modul-modul UKP tadi yang saya sebutkan. Nah, yang sekarang untuk modul ini misalnya PRT coba Mas, yang portal. Nah, di sini untuk modul publiknya, nah, untuk perizinan, oke, nah, kemudian PRT. Nah, ini adalah salah satu modul untuk ini ya, di level untuk petugas yang ada di dinas kesehatan. Nanti ke depannya kita akan mengembangkan yang untuk perizinan ininya ya, tenaga kesehatannya. Jadi yang aktif sekarang ini yang masih bold hitam itu artinya modulnya sudah ada, yang agak abu-abu itu masih proses pengembangan. Oke. Kemudian yang terbaru adalah ini modul ini pendaftaran ini ya untuk vaksin COVID lansia. Coba Mas Isan. Nah, modul di Smart Health ini yang terbaru ini ya, yang digunakan di Gunung Kidul untuk memadahi atau memfasilitasi pendaftaran vaksin bagi para lansia, dan nanti ke depannya akan digunakan untuk pendaftaran vaksin untuk masyarakat umum. Nah, di sini modulnya ini untuk kalau dari sisi Vaskesnya bisa memanage penjadwalan sampai si pasien tersebut dilakukan vaksin sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, di beberapa khususnya di Kabupaten Gunung Kidul ini, modul ini permintaan khusus dari Pak Sekdin supaya difasilitasi di Smart Health ini. Sebenarnya untuk milestone pengembangannya modul pendaftaran vaksin ini tidak ada. Nah, dan ini juga sama data NIK ini connect dengan ini ya, data Dukcapil tadi ya. Oke, ini untuk modul vaksin. Nah, kemudian yang untuk ini coba login sebagai orang dinas, Mas. Di level dinas, bedanya nanti untuk level dinas itu datanya adalah data seluruh puskesmas yang ini ya, yang sudah aktif mengimplementasikan Smart Health ini. Jadi ini contohnya nanti mulai dari kunjungan ini adalah gabungan dari seluruh ini ya, seluruh kunjungan yang ada puskesmas. Kemudian 10 besar termasuk, tadi obat juga termasuk, dan juga tindakan itu adalah gabungan total dari puskesmas yang ada. Kemudian dari sisi dinas atau modul dinas, contohnya di admin dinkes itu. Nah, di situ tadi kan ada saya sebutkan untuk modul publik seperti surat perizinan PRT, hotel dan lain sebagainya, itu nanti di modul petugas dinas inilah yang akan melakukan ini ya,
proses untuk contoh di pembuatan surat izin PRT tersebut di modul Dinkes ini, dan nanti akan dilengkapi dengan modul-modul lainnya seperti itu. Oke, mungkin demo ini yang terakhir, mungkin demo yang F, Mas, yang tadi demo yang F mau ya di play videonya, nggak usah di F. Kita udah nyiapkan ini ya demo di Smart Health itu juga didukung ini ya pendaftaran melalui mobile. Kita juga mengembangkan mobile. Ini contoh aplikasi mobile kita yang connect dengan Smart Health tadi itu. Pasien cukup mendownload aplikasinya di Play Store, kemudian nanti dia akan terdaftar di Vaskesnya tersebut. Nanti kalau ingin berkunjung ke Vaskesnya, tinggal dia mau periksanya kapan dan poli apa, seperti itu. Nah, ini salah satu fitur di Smart Health ini. Kemudian video satunya lagi, Mas, yang terkait di dalam aplikasi mobile itu ada apa saja. Salah satunya adalah ini ada menu untuk histori atau rekam medisnya si pasien tersebut. Yang satunya mungkin. Yang ini pendaftaran gitu. History, oh ya, cuma satu. Oke, history pemeriksaannya ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau si pasien tersebut sering berkunjung ke puskesmas, nanti historinya ada di tampilan ini, tidak satu seperti ini. Nah, itu salah satu fitur dari aplikasi mobile dari Smart Health ini. Mungkin itu dari saya, nanti mungkin bisa dilanjutkan ini Mbak Lia diskusi ya. Monggo saya kembalikan ke Mbak Lia lagi. Iya, terima kasih Pak Hari atas sharing-sharingnya terkait dengan Simpus berbasis cloud di tingkat kabupaten atau kota. Mungkin ini ya, mari kita diskusi. Saya persilahkan kepada para peserta untuk bertanya secara langsung bagi yang tertarik dengan dunia persimpusan. Ini di sini kita sudah ada narasumber handal kita, ini ada Pak Hari. Monggo silahkan untuk bertanya. Kalau malu-malu boleh ditanyakan lewat chat. Oke. Ini di chat sudah ada satu dari Pak Paul Sunardi ya. Kalau di Kabupaten Sukoharjo saat ini menggunakan Simpus Jojo. Kalau misal mau menggunakan Smart Health, apakah basic datanya masih bisa digunakan? Oke, tadi saya cerita salah satu atau dua kabupaten seperti Sleman dan Gunung Kidul itu juga sebelumnya terdiri dari 3 macam aplikasi, Sisfomas, Simpus Jojo, dan satunya itu apa saya lupa saya, IHIS, aplikasi IHIS yang saya lupa developernya. Nah, di situ karena kebijakan tadi di awal tadi saya sampaikan ada kebijakan satu data itu, para pengambil kebijakan di Sleman maupun Gunung Kidul itu memutuskan menggunakan satu aplikasi untuk semua vaskes yang ada di wilayahnya. Akhirnya kita ditunjuk untuk mengembangkan Smart Health ini. Ya, jadi kalau pertanyaannya masih bisa menggunakan basic datanya Simpus Jojo, saya jawab sudah bisa 100% kita gunakan untuk data basic datanya. Itu sudah kita buktikan di beberapa puskesmas Sleman dan Gunung Kidul itu yang dulunya menggunakan Jojo,
saat ini sudah pindah menggunakan aplikasi Smart Health ini. Mungkin itu Mbak Lia. Jadi kita untuk migrasi datanya itu kita sudah menggunakan teknik menggunakan JSON itu. Jadi prosesnya ini ya, kita sudah membuat script yang untuk memapping datanya dari aplikasi A ke aplikasi kita. Kita melakukan mapping dulu. Kemudian tim saya di tim backend, programmer backend itu membuat script yang mana nanti kalau sudah mapping selesai, maka script itu bisa dijalankan untuk memproses migrasi datanya. Ini sudah kita lakukan di kurang lebih 4 puskesmas yang sebelumnya menggunakan Jojo, itu sudah alhamdulillah bisa kita berhasil aplikasikan ke Smart Health. Termasuk data data pasien, kunjungan, data apa lagi Mas? Kunjungan, diagnosis sama satunya apa? Lab masuk juga ya? Lab, kunjungan laborat itu juga masuk. Seperti itu. Monggo ada lagi. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Hari. Jadi bisa nggak Pak dengan basic data dari Jojo itu bisa dimigrasikan ke Smart Health. Kemudian di sini berkaitan dengan hal itu ada pertanyaan yang lain Pak, di sini dari Pak Gugu, dari Pak Guardian Sanjaya ini menanyakan terus proses migrasinya itu bagaimana gitu. Oh iya, tadi saya sekalian jawab pertanyaan dari Pak Gugu itu. Proses migrasinya tadi kita proses awalnya memapping data aplikasi A, misalnya Simpus Jojo. Jadi ini tidak terkait Simpus Jojo aja. Misalnya ada Simpus-Simpus lain yang ingin menggunakan Smart Health itu, kita harus melakukan tadi memapping datanya, penyamaan penyamaan persepsi datanya. Misalnya kalau di Simpus Jojo, misalnya jenis kelamin itu dikasih nama fit, gentle gitu, atau sek atau apa gitu. Nah di Smart Health kita mapping dulu di Smart Health itu gentle atau sek itu namanya itu sudah programmer backend kita sudah membuat script itu kemudian dijalankan nanti menghasilkan yang namanya file JSON. Nah file JSON itu yang akan nanti diimport ke database-nya kita ya atau database Smart Health-nya. Seperti itu Mbak Lia. Berarti menggunakan file dengan extension JSON ya Pak ya untuk proses migrasi datanya. Silahkan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan dunia persimpusan, dunia perkelautan. Mumpung di sini kita bisa sharing-sharing santai saja, monggo disampaikan pertanyaannya. Kalau memang masih ada yang ingin disampaikan. Sepertinya peserta kita ini malu-malu ya Pak ya. Malu-malu kucing. Tadi disebutkan kalau modulnya itu saya tertarik dengan ini Pak. Ada dashboard eksekutif di Dinkes ya Pak, modul dari Smart Health ini ya Pak. Mungkin boleh diceritakan Pak itu seperti apa dashboard eksekutifnya Pak? Oke. Kalau dashboard eksekutif yang sudah dikerjakan di Smart Health ini tadi informasi terkait dengan kunjungan di satu kabupaten, karena misalnya contoh di Gunung Kidul ada 30 puskesmas yang setiap harinya melakukan pelayanan. Di situ otomatis per detik itu kalau misalnya kepala dinas atau sekdin login menggunakan akunnya yang sudah di-create oleh tim, dia bisa memantau jumlah kunjungan per hari ini total seberapa. Itu salah satu dashboardnya. Kemudian 10 besar penyakit per hari ini itu apa, itu sudah diketahui. Kemudian 10 besar obat yang dikeluarkan oleh puskesmas itu apa saja, itu bisa bisa diketahui sampai dengan tadi tindakan-tindakan yang dilakukan medis yang ada di puskesmas itu per live ya, itu datanya karena live, jadi per detik itu bisa diketahui update-nya. Namun ide sebenarnya untuk dashboard eksekutif itu adalah hanya salah satu.
kalau ide besarnya gini, Mbak, bisa saya ceritakan. Dulu kami dengan Pak Sekdin dan Kominfo menginginkan ini, yang penting data kesehatan itu terkumpul di satu wadah besar atau big data tersebut tadi yang menggunakan Postgre atau Oracle dan lain sebagainya. Dan itu nanti ke depannya harapannya kan di Dinas Kesehatan itu ada bidang-bidang program. Nah, di situ nanti masing-masing bidang program itu nanti diminta diberikan kemampuan atau keahlian dalam menganalisis datanya. Nanti misalnya ini mungkin selaras dengan yang Pak Lutfan menginstruksikan ke saya itu supaya tenaga kesehatan khususnya di bidang di Dinas Kesehatan itu mempunyai kemampuan untuk mengolah data yang berasal dari vaskesnya. Jadi salah satu visinya atau idenya dari menggunakan cloud ini tadi kedepannya para petugas atau bidang program yang ada di dinas itu bisa menggunakan data yang ada untuk menampilkan berbagai macam informasi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi dashboard eksekutif itu mungkin hanya salah satu tools yang akan kita kembangkan di di Smart Health ini. Namun nanti akan lebih visi besarnya lebih pemanfaatan datanya itu bisa digunakan secara bareng-bareng oleh stakeholder yang ada seperti itu, yang ada di level kabupaten. Itu Mbak ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hari. Jadi nanti ke depan masih ada pengembangan ya Pak ya terkait dengan dashboard eksekutif ini menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan, menyesuaikan kebutuhan para stakeholder juga ya Pak agar data bisa dimanfaatkan secara lebih baik. Mungkin diskusi kita cukup sekian ya Pak ya, atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, ini masih ada pertanyaan dari Bu Friska Toliu. Syarat pemilihan provider layanan cloud seperti apa ya Pak Hari ya? Oke, syarat provider layanan cloud kalau yang dari kita, dari versi kita, kita menganggap seluruh kabupaten yang ada di Indonesia itu tentunya memiliki Kominfo ya. Unit Kominfo. Nah, di sini kita tadi salah satu tantangannya itu adalah tadi kita harus bisa saling berkolaborasi atau kerjasama lintas sektor tadi, Mbak. Nah, itu pertama tantangan yang saya sebutkan tadi itu kenapa pemilihan cloud ini kita gunakan. Nah, jadi saran saya sih sebenarnya yaitu tadi kita harus kolaborasi dengan Dinas Kominfo kabupaten tersebut. Saya yakin saat ini sudah di kabupaten-kabupaten yang lainnya itu terkait data center itu pasti ada. Nah, jadi nanti model kerjasamanya itu bisa saja sharing biaya terkait dengan maintenance dan internetnya tersebut nanti itu urusan antar dinas kesehatan dengan Kominfonya itu. Jadi kalau kita berbicara provider nanti mungkin lebih ke provider penyedia ininya saja penyedia internetnya itu nanti bisa saja mungkin ya nanti kembalinya ke Telkom sih biasa atau Lintas Arta atau lainnya mungkin itu nanti biasanya tergantung dari Kominfo-nya itu biasanya menggunakan provider apa, kita mengikut saja sesuai yang sudah ada di sana Mbak. Seperti itu. Ya, baik Pak Hari. Ini ada yang menanyakan, adakah tutorial setting konfigurasi cloud-nya yang bisa dibagi ya Pak ya? Gimana Pak Hari? Oh, oke. Kalau konfigurasi cloud-nya itu kita hanya menggunakan VPS ya, Virtual Private Server yang diberikan oleh Kominfo, yang mana nanti untuk cloud-nya itu sendiri dari Kominfo itu sendiri. Jadi kita hanya menggunakan fasilitas yang sudah ada, kita tinggal menginstal
sesuai kebutuhan kita, misalnya mulai dari kita ingin menggunakan sistem operasi apa di server tersebut, misalnya Ubuntu, mungkin CentOS dan lain sebagainya, itu kita yang sesuai dengan apa kita butuhkan seperti itu. Kalau untuk settingan cloud-nya sih secara umumnya kita tidak ke situnya, tetapi kita lebih ke kebutuhan setting dari VPS itu sendiri. Tadi kan kita sebutkan ada dua server untuk front end dan back end. Nah, di situ yang akan kita setting. Misalnya kalau untuk back end kita install kebutuhan JS dan lain sebagainya, kemudian service untuk plugin dari Lumen untuk mendevelop API-nya itu. Mungkin itu sih yang kita lakukan sekarang. Kalau khususnya untuk cloud-nya, misalnya settingan apa, itu kita tidak sejauh seperti itu. Kita hanya menggunakan yang sudah di set up oleh Kominfo tersebut. Begitu Mbak Lia. Ya, baik Pak. Jadi kalau misal karena cloud-nya itu di Kominfo, Pak, terus mungkin boleh diceritakan bagaimana pengalaman kolaborasi dengan lintas sektor ya, terutama dalam hal ini tuh terkait dengan maintenance atau pemeliharaan sistem cloud-nya itu seperti apa Pak? Karena ini kan butuh kolaborasi itu. Tolong diceritakan. Pertama kita bicara flashback ya. Saya dulu diundang ke dinas kesehatan itu ditanting ya, artinya mampu nggak kamu dan tim untuk membuat sebuah aplikasi yang berbasis cloud. Nanti untuk infrastrukturnya nanti biar kami yang memikirkan. Nah, di situ hal yang pertama kita lakukan, saya sering ngopi-ngopi bareng sama mereka di Bukit Bintang itu Mbak, sampai jam 1 malam tuh kadang. Jadi ya hanya diskusi teknis. Jadi tapi kita sudah mengantongi kebijakan dari top down. Itu artinya tadi kepala dinas maupun sekretaris dinas bahwa kita menggunakan aplikasi ini yang berbasis cloud seperti itu. Jadi kita sudah ngantongi izin dari top down bahwa kebijakan untuk Sikdanya kabupaten ini menggunakan ini. Kemudian baru kita bicara atau berdiskusi teknis antar teknis tadi, misalnya tadi saya dengan adminnya data center Kominfo, yaitu beberapa kali ngobrol sampai malam itu kebutuhannya apa aja. Jadi need requirement-nya kita tulis seperti itu. Jadi ya langkahnya itu pertama kita pastikan dulu kebijakan topnya bagaimana, kemudian baru kita bicara level teknisnya. Nah, kalau untuk teknisnya itu tadi kita sudah berbagi peran. Kalau kami sebagai developer software-nya, kemudian yang Kominfo-nya sebagai develop untuk infrastruktur di jaringan maupun servernya, seperti itu. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak. Jadi komunikasi sih komunikasi lebih ke komunikasi titik poinnya. Tetap harus dijaga komunikasi untuk tetap bekerja sama ya Pak Hari ya. Iya, betul. Ya, mungkin kita akhiri, tapi sebelumnya saya izin share untuk pertemuan ke depan kita masih ada sharing-sharing bersama dengan rekan-rekan sekalian. Tenang saja, kita masih ada sesi berbagi-bagi ilmu bersama dengan Simkes. Mungkin di sini apakah sudah nampak ya untuk posternya? Ya, sudah nampak. Itu ada Mas Hendri sama Pak Arif. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan minggu depan, Jumat tanggal 7 Mei, masih di jam yang sama, jam 15.30 atau setengah 4 sore, sambil menunggu berbuka puasa, kita ngabuburit bareng dengan kegiatan yang sangat bermanfaat ini ya. Bersama-sama kita akan mengkaji terkait dengan implementasi SIM-RS untuk rumah sakit dengan sumber daya terbatas, di mana nanti akan ada narasumber kita, Mas Hendri ini. Beliau ini juga sudah melanglang buana ya, pengalamannya juga banyak terkait dengan SIM-RS. Pak
Hendri Kurniawan, Eskom, dan sebelumnya akan didampingi, diberi pengantar oleh Pak Arif Kurniawan, SKM MPH. Mungkin ini yang kami sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Gitka. Terima kasih kepada Mbak Lia Achmat, Mbak Lia Ahmad ya Mbak ya panggilannya, bukan Lia Achmat ya Mbak. Ya, jangan pakai C, Mbak. Gimana gitu? Ahmad gitu aja. Terima kasih kepada Mbak Lia Ahmad yang hari ini sudah menemani sahabat Simcast ya. Open House Simcast dari Simcast, Mbak. Open House Simcast hari ini, dan tentunya tadi sudah disampaikan Mbak Lia, minggu depan kita tetap hadir untuk membuka rumah Simcast yang tentunya akan membahas topik-topik yang berbeda. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Hari yang telah memberikan informasi dan juga ilmunya kepada kami pada sore hari ini. Bapak Ibu, 1 jam lagi menjelang buka puasa. Wah, ini sudah lengkap ya puasa hari ini, beribadah sambil belajar juga. Nah, insya Allah pahalanya plus-plus ya Bapak Ibu ya, bertambah ya. Dan kami segenap kru yang bertugas dari Raisa Radio, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Stay tune terus bersama kami di Open House. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.